Halo, kali ini saya akan memberikan inspirasi judul skripsi PAI ya, Pendidikan Agama Islam, yang mana ini nanti lebih ke pendidikannya, yang pendidikannya itu nanti mengarah ke pendidikan agama Islam. Jadi ya seorang pendidik itulah, meneliti lembaga atau enggak di masa pandemi ini meneliti bagaimana cara meneliti studi literatur, atau juga nanti daring itu bagaimana penelitiannya, misalnya judulnya yang pantas itu yang mana. Oke, simak terus videonya ya. Saya mempunyai judul yang pertama, yaitu ini adalah efektivitas metode Yanbu'a terhadap peningkatan tahfidz Quran pondok pesantren. Ini kalau yang ingin meneliti pondok pesantren ya, misalnya mengetahui efektivitas Yanbu'a terhadap peningkatan tahfidz Quran. Nah, variabel X-nya yaitu adalah metode Yanbu'a dan variabel Y-nya yaitu peningkatan tahfidz Quran. Nah, kali di penelitian dengan judul ini dengan menggunakan metode kualitatif ya, atau mencari tahu bagaimana tentang ini metode Yanbu'a ini. Ini metode kualitatif. Selanjutnya ada judul konsep pendidikan Islam perspektif Abu Dinata. Kalau ini kan yang banyak dipakai di saat ini yaitu penelitian daring. Jadi ketika itu dia meneliti ya literatur seperti ini, konsep pendidikan Islam perspektif Abu Dinata. Jadi dia mencari bukunya untuk mencari konsepnya itu seperti apa. Nah, misalnya ada yang pengen penelitian model ini ya, tinggal bisa diganti, misalnya perspektifnya diganti siapa gitu, atau enggak nanti misalnya konsep pendidikan Islam ini menurut siapa, banyak itu konsep pendidikan Islam menurut pakar-pakar, tokoh-tokoh, itu bisa Anda cari itu sebagai judul inspirasi skripsi PAI ya, bagi yang jurusan PAI. Dan yang selanjutnya ini ada pengaruh perhatian orang tua siswa terhadap hasil belajar fikih studi kasus di bla bla bla. Nah, ini pengaruh perhatian orang tua siswa terhadap hasil belajar. Di sini perhatian orang tua ini adalah variabel X-nya, dan variabel Y-nya yaitu adalah hasil belajar fikih. Karena ini adalah pengaruh, yaitu mengukur seberapa perhatiannya orang tua, maka di sini adalah model dengan metode kuantitatif, atau nanti mengukur seberapa berpengaruhnya perhatian orang tua terhadap hasil belajar fikih. Kemudian ini ada lagi judul misalnya upaya peningkatan prestasi belajar akidah akhlak melalui metode belajar PAIKEM di kelas. Ini kalau misalnya di kelas ya, sudah berada di kelas, prestasi belajar akidah akhlak ini merupakan variabel X-nya, dan model belajar PAIKEM ini adalah variabel Y-nya. Nah, di sini dengan menggunakan metode apa? Metode kualitatif ya, upaya peningkatan. Jadi dia ingin mencari tahu upayanya itu bagaimana dalam prestasi belajar akidah akhlaknya ini untuk model PAIKEM ini ya. Ini kemudian di sini ada lagi judul implementasi dasar-dasar pendidikan akhlak dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf, studi kasus di mana. Nah, di sini implementasi ini adalah nanti orang si peneliti ini mencari tahu dasar-dasar pendidikan akhlak itu ketika diimplementasikan di mana gitu. Di SMP kah, di SD itu diimplementasikan itu bagaimana dalam ini menurut surat Al-A'raf itu yang diimplementasikan. Jadi di sini menggunakan metode apa? Yaitu kualitatif. Variabel X-nya mana? Variabel X-nya adalah dasar-dasar pendidikan akhlak, dan variabel Y-nya adalah nih studi kasusnya itu yang menjadi fokusnya. Dan yang kemudian di sini ada lagi judul pengaruh metode pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar siswa. Jadi di sini pengaruh metode pembelajaran mind mapping ini adalah untuk mengukur seberapa berpengaruhnya metode pembelajaran mind mapping ini terhadap hasil belajar siswa ya. Jadi variabel X-nya adalah pembelajaran mind mapping, dan hasil belajar siswa ini adalah variabel Y-nya. Karena ini menggunakan model pengaruh, berarti di sini akan mengukur dengan menggunakan metode kuantitatif. Oke, di sini lagi saya ada judul konsep pendidikan karakter dalam perspektif kitab Ta'lim Muta'alim. Nah, ini misalnya Anda ingin meneliti lagi review buku, atau enggak review kitab, atau review yang
jurnal dan sebagainya. Sini Anda tinggal memasukkan ini konsep pendidikan karakter, misalnya pendidikan apa lagi selain karakter, pendidikan akhlak atau enggak pendidikan yang lain, misalnya metode pendidikan. Nah, itu juga bisa dalam perspektif kitab. Nah, kitabnya ini tinggal Anda rubah-rubah biasanya. Kalau pendidikan bisa Anda rubah variabel X-nya, dan juga nanti kitabnya ini bisa juga Anda rubah menggunakan kitab P yang bisa Anda jangkau, atau enggak buku yang bisa Anda jangkau. Misalnya di sini kan taklim di mana gitu. Nah, di sini variabel X adalah pendidikan karakter dan variabel Y-nya yaitu adalah orang-orang yang diteliti. Karena ini taklim menerapkan itu bagaimana, untuk menerapkannya itu ya dikenanya nanti di siswanya. Nah, misalnya di sini konsep pendidikan ini menggunakan metode apa? Yaitu kualitatif. Oke, selanjutnya di sini adalah peran pendidikan pramuka dalam pembentukan karakter religius peserta didik. Nah, ini peran pendidikan kepramukaan di sini merupakan apa ini? Ini merupakan model penelitian kualitatif ya. Karena di sini ingin mengetahui peran pendidikan kepramukaan ini ketika dia membentuk karakternya seperti apa. Nah, variabel X-nya yang mana? Variabel X-nya itu pendidikan pramukaan, dan yang variabel Y-nya yaitu pembentukan karakter di sini. Karakter yang religius peserta didiknya yang kenain. Nah, di sini menggunakan kualitatif ya. Selanjutnya ada judul lagi, pengaruh lingkungan keluarga terhadap motivasi belajar siswa. Nah, ketika ini pengaruh, ini berarti mengukur lingkungan keluarganya ini bagaimana dia bisa memotivasi belajar siswa. Ini ketika Anda misalnya daring ya, ini bisa juga menjadikan penelitian ketika Anda ingin mengukur ketika pembelajaran di rumah ya, siswanya belajar di rumah ini seberapa berpengaruhnya orang tua. Nah, di sini lingkungan keluarga terhadap metode belajar siswa di rumah gitu aja juga bisa. Nah, itu sudah jadi penelitian daring. Juga ada lagi judul peran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan perilaku Islami siswa di bla bla bla. Nah, ini juga bisa ketika Anda menginginkan penelitian daring ya, peran guru pendidikan Islam dalam meningkatkan perilaku Islam siswa saat daring gitu juga sudah jadi itu model penelitian secara daring. Model penelitian nanti di era sekarang ya, era pandemi. Jadi peran guru pendidikan Islam, guru pendidikan Islam adalah apa? Ini adalah variabel X, dan meningkatkan perilaku ini adalah variabel Y-nya. Jadi sini model penelitian kualitatif. Selanjutnya ada judul lagi, implementasi karakter disiplin sholat duha dalam meningkatkan prestasi belajar PAI. Jadi ini juga mengukur bagaimana nanti ini mengimplementasikan karakter disiplin belajar sholat duha ini bagaimana untuk meningkatkan prestasi, apakah bisa meningkatkan prestasi, dan ini menggunakan metode kualitatif. Dan juga ini ada judul peran majelis taklim dalam mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat di desa bla bla bla. Nah, peran majelis taklim di sini merupakan misalnya Anda ya ingin melakukan penelitian di lapangan selainnya lembaga. Misalnya ada majelis-majelis di mana gitu, lebih Anda dekat dengan majelis apa, taklim model rebanaan dan atau enggak majelis sholawatan dan sebagainya. Nah, di sini bisa Anda gunakan dalam pendidikan berbasis masyarakat itu nanti ada perubahannya di bidang apa, misalnya seperti itu. Maka di sini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu mendalami, mencari tahu lebih dalam, menggali terus. Kemudian ini ada lagi judul yaitu pengaruh penerapan keterampilan bertanya terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih. Nah, di sini pengaruh penerapan keterampilan bertanya di sini ini kan mengukur keterampilan bertanya itu pengaruhnya terhadap hasil belajar itu bagaimana. Jadi di sini menggunakan metode apa? Menggunakan metode kuantitatif. Di langsung kita ada lagi judul ini, peran pemahaman Islam Nusantara dalam upaya memperkokoh ukhuwah Islamiyah yang diajarkan di bla bla bla. Nah, di sini kan karena ini peran pemahaman Islam Nusantara, jadi di sini ingin mengetahui perannya itu bagaimana tentang pemahaman Islam Nusantara dalam upaya memperkokoh ukhuwah ini. Jadi di sini variabel X-nya apa? Yaitu pemahaman Islam Nusantara, dan variabel Y-nya adalah upaya memperkokoh ukhuwah. Di sini dengan model apa? Kualitatif ya, kualitatif, ingin menggali lebih dalam.
Kemudian di sini ada lagi judul, yaitu sifat-sifat mendidik menurut Al-Qur'an, surat Al-A'qaf ayat 34 sampai 35 dalam tafsir Marohul Labid. Nah, di sini ini menggunakan misalnya ya, Anda ingin meneliti secara daring kan, di sini Anda bisa membuat kajian-kajian tentang pendidikan dengan menggunakan literasi seperti hadis dan Quran. Itu bisa sekali. Nah, ketika Anda menggunakan ini juga bisa nanti kalau tafsirnya nanti kepada pendidikan, misalnya Anda tujuannya kepada pendidikan, ini bisa jadi metode penelitian secara studi literatur. Kemudian di sini adalah pengaruh perhatian orang tua terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, karena ini juga bisa untuk mengalihkan, misalnya Anda biasanya menelitikan di kelas, untuk pengaruh orang tua ini nanti orang tua di rumah. Nah, ini sekarang kan kegiatan ini kan dilakukan daring atau full di rumah. Jadi kalau ketika pendidikan full di rumah, yaitu pengaruh orang tua itu sangat berperan sekali. Maka di situ Anda bisa menelitinya terhadap nanti bagaimana motivasi ketika siswa ini belajar di rumah ini bagaimana. Jadi di sini menggunakan metode apa? Yaitu kuantitatif, dan variabel X-nya yaitu perhatian orang tua, dan variabel Y-nya yaitu belajar siswa, motivasi belajar siswa. Dan kemudian ini ada lagi judul, yaitu pengaruh media pembelajaran berbasis Excel terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih. Pengaruh, jadi dia ingin mengukur seberapa pengaruhnya media pembelajaran berbasis Excel terhadap hasil belajar siswa, ini berapa pengaruhnya di mata pelajaran fikih. Ini kan kalau Anda membuat judul itu usahakan sespesifik mungkin. Jadi seperti ini, hasil belajar siswa pada mata pelajaran langsung sampai menusuk ke mata pelajarannya itu apa, misalnya fikih, jadi harus sampai ke fikihnya. Jadi pengaruh medianya ini seberapa, karena ini menggunakan pengaruh, dia berarti menggunakan metode kuantitatif ya, media pembelajaran berbasis Excel, variabel X, dan variabel Y-nya yaitu hasil belajar siswa. Kemudian di sini ada lagi judul pengaruh juga, ini masih kuantitatif dengan judul komunikasi interpersonal guru (PAI) terhadap komunikasi interpersonal siswa. Nah, di sini karena menggunakan pengaruh ya, ini sama saja yang tadi yaitu kuantitatif. Dan kemudian ini analisis ya, ini analisis evaluasi program tahsin Al-Quran metode tahsil di lembaga pengembangan dakwah. Jadi kalau menganalisisan ini bisa dua metode, bisa dia menggunakan metode kuant, juga dia bisa juga dia menggunakan metode kualitatif. Ketika di sini di lembaga pengembangan dakwah misalnya evaluasinya, berarti dia bisa menggunakan metode kuantitatif, yaitu mengukur. Dia mengukur tentang hasil evaluasi. Juga dia bisa menggunakan metode kualitatif karena dia lebih mendalami, lebih menganalisis ini evaluasi programnya itu. Dan kemudian yang terakhir ya, ini rekomendasi dari saya, itu pengaruh pembelajaran ilmu tajwid, pembelajaran siswa, pengaruh pembelajaran ilmu tajwid berbasis multimedia flash terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran hadis kelas. Jadi di sini kan kelas ini bisa Anda ganti di, misalnya Anda punya aplikasi ya, seorang guru itu mempunyai aplikasi-aplikasi yang dapat menunjang pendidikan siswa di rumah. Itu hal yang menarik untuk diteliti. Jadi Anda buat judul untuk ini, pengaruh pembelajaran ilmu tajwid berbasis multimedia apa ya, misalnya Anda menginginkan multimedia yang dibuat oleh gurunya. Nah, di situ Anda bisa teliti itu untuk apa, untuk memotivasi belajar siswa. Jadi di sini menggunakan metode kuant, itu bisa dijadikan sebuah judul. Oke, mungkin sekian dulu ya inspirasi judul jurusan PAI. Mungkin kalau masih ada dibingungkan bisa Anda tanyakan di kolom komen. Tetap subscribe channel ini dan share ke teman-teman Anda apabila video ini dirasakan penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.